Merendahkan dan lecehkan warga Jawa Tengah sebagai kandang bansos adalah merupakan suatu blunder yang sangat besar. Tentu saja PDIP akan habis di Jawa Tengah dengan hinaan dan merupakan suatu pelecehan kepada warga Jawa Tengah. Dianggap warga Jawa Tengah adalah miskin-miskin sehingga sangat mengharapkan bansos. Itulah arogansi Deddy Sitorus, politisi dari PDIP. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Ya, PDIP blunder lagi. Jawa Tengah dikatakan bukan kandang banteng, namun demikian Jawa Tengah sebagai kandang bansos. Netizen sangat menghina dan melecehkan warga Jawa Tengah. Ini sungguh luar biasa. Hinaan politisi PDIP Deddy Sitorus kepada warga Jawa Tengah menjadikan Jawa Tengah akan habis PDIP. Pernyataan PDIP kali ini benar-benar merendahkan dan menyakiti warga Jawa Tengah. Baru-baru ini Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu eksekutif, menyatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tetapi kandang bansos dan parcok. Dan saya melihat pernyataan ini benar-benar merendahkan, menghina warga Jawa Tengah. Seolah-olah seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih itu semuanya gila bansos. Itu semuanya bisa disuap oleh yang namanya bansos. Bisa dibeli suaranya. Dan dianggap juga warga Jawa Tengah seolah-olah mentalnya mental miskin, butuh bansos. Tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Jawa Tengah. Ya, memang kita akui bersama, money politik, kekuatan logistik itu ada dan semua calon itu melaksanakannya. Termasuk di Pilpres, di Pileg ada semua. Bahkan di PDIP itu luar biasa juga. Nah, tuduhan-tuduhan ini memang dilakukan biasanya oleh pihak-pihak yang kalah dan yang tidak mau secara ikhlas, secara jujur mengakuinya. Ini juga aneh PDIP. Sementara di Jakarta, PDIP menang, tidak ada koar-koar tentang bansos dan lain sebagainya. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus menyampaikan bahwa saat ini Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah saat ini menjadi kandang bansos dan parcok. Hal itu disampaikan Deddy Sitorus pada keterangan pers PDIP menanggapi pelaksanaan dan temuan Pilkada 2024. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi,
tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Banyak yang kemudian berkomentar negatif bahwa pernyataan-pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap warga Jawa Tengah. Bagi saya, untuk warga Jawa Tengah tidak perlu menghiraukan pernyataan-pernyataan seperti itu dan tidak perlu merasa terhina. Lihat saja pernyataan-pernyataan semacam itu dari sisi humor. Bagaimana caranya? Caranya adalah lebih baik disebut kandang bansos dibandingkan dengan disebut kandang banteng. Kenapa seperti itu? Kandang banteng itu kotor, Pak. Penuh dengan tai di situ. Kotoran banteng itu kandang banteng. Tetapi kalau kandang bansos itu banyak bantuan sosial di situ. Kenyang kita. Artinya sudah, supaya warga Jawa Tengah tidak marah dengan ucapan-ucapan seperti ini, ambil positifnya aja. Ambil sisi-sisi di mana dia bisa menjadi humor. Begini ya, saya terus terang tidak ada urusan dengan PDIP. Saya tidak benci PDIP, meskipun saya berharap di pilkada serentak yang kemarin PDIP tumbang, tetapi itu bukan didasarkan atas dasar kebencian, tetapi karena saya berharap PDIP menjadi satu-satunya partai besar yang secara konsisten menjadi oposisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan di sisi lain, saya termasuk orang yang tidak benci terhadap PDIP karena gagasan-gagasan besar PDIP berkaitan dengan kebangsaan, saya setuju di situ. Tetapi kenapa saya seringkali mengkritik PDIP? Karena bagi saya kader atau para petinggi PDIP seringkali bersikap blunder, Pak. Kalau saya misalnya tanya kepada para pecinta Jokowi dan pembenci PDIP, siapa di antara mereka yang tidak suka PDIP tapi tetap respect, menaruh respect terhadap Bambang Pacul? Saya yakin semua orang yang cinta Jokowi, benci PDIP, masih menaruh respect terhadap Bambang Pacul. Tetapi siapa di sini yang benci terhadap PDIP, cinta terhadap Pak Jokowi, tetapi lebih benci lagi terhadap perilaku Hasto? Jawabannya semua orang yang cinta Jokowi enak terhadap Hasto. Yang ingin saya tekankan dalam kasus ini adalah kalau PDIP kalah, saya ingin PDIP kalah tetapi tetap dihormati. Faktanya adalah perilaku-perilaku dari petinggi PDIP membuat PDIP bukan hanya kalah, tetapi kekalahannya membuat PDIP ditertawakan, Pak. Ini yang sebenarnya yang membuat saya merasa sedih. Kenapa para petinggi PDIP selalu bersikap blunder dalam menyikapi kekalahan ini? Sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos. Biasanya orang yang sibuk klarifikasi, merasa dirinya terzolimi, terus merasa dirugikan akan satu hal, karena katanya ada kecurangan daripada orang lain, itu biasanya adalah orang yang justru melakukan kecurangan itu sendiri. Ya, ngerasa karena udah berusaha buat curang, tapi masih nggak bisa menang. Kayaknya kurang lebih ini yang terjadi nih. Bukti nggak? Katanya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, melainkan kandang bansos dan parcok. Coba yuk, cek yuk. Katanya partai anti bansos, ya kan? Tapi partainya mengubah kandang banteng menjadi kandang bansos. Nih buktinya. Lagi dong ya. Merubah kandang banteng menjadi kandang bansos. Nih, ulahnya siapa coba? Atau mau yang paket komplit, baju ada, minyak ada, beras ada, Indomie pun ada. Sekarang siapa yang merubah kandang banteng menjadi kandang bansos? Ini yang ini lebih jelas lagi nih. Ini adalah gas melon subsidi buat rakyat nih. Dipakai bahan kampanye dong ya. Iya kan? Tuh, liatin. Fotonya siapa tuh? Yang lagi senyum-senyum tuh. Gitu kan. Belum lagi ada gambarnya banteng moncong putih. Terus yang ngubah kandang banteng jadi kandang bansos dan parcok, siapa? Kelihatan kan siapa yang ngerubah kandang banteng jadi kandang bansos? Jelas banget tuh siapa yang ngerubah. Ya, PDI Perjuangan sendiri. Lagian gini ya, kalau memang
kalah, ya udah akui kalah. Oh ya, kita udah kalah, Maya. Berarti ini adalah waktu untuk mengintrospeksi diri. Kenapa sih PDI Perjuangan bisa kalah? Kenapa sih masyarakat bisa istilahnya muak atau kehilangan kepercayaan kepada PDI Perjuangan? Harusnya kan dipikir dong, bukan nyalain orang lain. Oh itu ada bansos, oh itu ada kecurangan. Ternyata dirinya sendiri yang curang. Malu Bang Deddy Sitorus, malu Jenderal Banteng tapi kelakuannya kayak bayi banteng tantrum. Banyak teman-teman di Jawa Tengah bilang, Bang Deddy janganlah bilang Jawa Tengah sebagai kandang bansos. Ya, maksud saya bukan mau menghina, minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung dengan kalimat itu ya. Tetapi kan kita harus lihat waktu Pilpres, Jokowi berkeliling Jawa Tengah itu membagi bansos sebagai andalannya untuk kampanye. Demikian juga menteri-menteri. Ya, itu kan fakta yang tidak bisa kita bantah. Hasil-hasil survei juga menunjukkan bahwa 60% masyarakat Jawa Tengah itu karena situasi dan lain hal, termasuk bujuk rayu, ya, itu menerima yang namanya bansos atau money politik. Itu hasil survei yang bersifat ilmiah. Dan kita tahu sendiri di pilkada kemarin juga sembako merajalela, bansos merajalela. Kalau kita tidak teriak kemarin, mungkin 2 minggu sebelum pencoblosan, itu akan terus dibanjiri dengan bansos sebagai alat untuk mempengaruhi suara rakyat. Perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah itu nomor 2 terbesar di Indonesia untuk penerima bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan, 18 juta lebih, kedua setelah Jawa Barat. Jadi apa yang saya sampaikan fakta. Itu sebenarnya untuk menjawab serangan-serangan terhadap PDI Perjuangan, penghinaan-penghinaan bahwa PDI Perjuangan tumbang di kandang banteng, hancur di kandang banteng, roboh di kandang banteng. Padahal, dan karena itu saya mau bilang, iya, kalian robohkan dengan kekuatan negara dan kekuatan bansos. Siapa yang bisa membantah itu? Coba, ayo kita adu data, oke? Tapi apakah masih tetap kandang banteng? Ya. Dulu PDI Perjuangan memperoleh kalau nggak salah 20,56 atau 25,6% suara pemilih dan memenangkan pemilu provinsi. Bahkan di semua kabupaten kota, hampir semua kabupaten kota suara kita meningkat. Ya tentu masih kandang banteng karena kemudian pilkada pasangan Pak Andika dan Pak Hendi memperoleh 40% lebih suara pemilih di Jawa Tengah. Sendirian PDI Perjuangan dan pasangan Andika Hendi. Sementara pasangan Lutfi Tachiasin didukung 12 partai politik. Jadi 60% bagi 12, mereka kan rata-rata ya 6%-an lah. Kalaupun mau dibagi rata. Jadi ungkapan saya bahwa Jateng adalah kandang bansos berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, fakta bagaimana Jokowisme politik itu membanjiri Jawa Tengah dengan bansos. Apakah semua orang Jawa Tengah memilih karena bansos? Ya enggak. Tapi kita harus akui ya ada dan banyak gitu. Ya, kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Saya bicara apa adanya. Saya tidak ngarang, tidak bermaksud menghina. Tapi untuk koreksi bagi kita semua. Ingat, selamanya Jawa Tengah akan menjadi kandang banteng dan sudah dibuktikan ya dengan pilkada kemarin 40% banteng sendirian, kita masih tetap gagah di sana dan akan tetap menjadi sahabat bagi rakyat Jawa Tengah. Merdeka. Salam logika. Wah, tanda-tanda pilkada sudah dekat nih. Terbukti 35.000 ton beras siap dibagikan untuk daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau rakyat masih banyak yang menerima bantuan sosial, berarti rakyat tersebut masih pada miskin, bukan? Beras tersebut akan dibagikan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Padahal nih, Presiden Indonesia asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 juga dari Solo, Jawa Tengah. Artinya di Jawa Tengah yang kaya cuma itu aja.